Majelis taklim bid'ah, mabes bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita kali ini bisa berjumpa lagi di acara Semapot SMP Al-Kamal Podcast. Yang pada hari ini kita akan mengusung tema Pondok Ramadan Siswa-siswi SMP Al-Kamal. Dengan beliau sebagai narasumber yaitu Bapak Imam Fahrudin. Selamat siang Bapak Imam. Sore? Ya, selamat sore. Sudah masuk sore ya? Sudah jam ya, hampir jam 3 ini. Sekarang ini rekaman sekarang hampir jam 3. Ya, sebentar lagi kita berbuka ya. Harusnya ini dilaksanakan itu malam hari biar ada cemilan dan minumannya ini. Ya, kalau siang gini kan lapar-laparnya. Boleh minum. Bagaimana Ustadz Imam Fahrudin untuk hari ini sehat? Alhamdulillah sudah diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Puasa Ustaz. Alhamdulillah. Sama orang sepantasnya bertanya itu. Siapa tahu berhalangan. Tapi yang pasti tidak lah. Kita sebagai orang laki-laki masa iya bolong ya kan. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai puasa Ramadan hari ini, puasa yang ke-12 dan semoga kita tetap diberikan kekuatan sampai nanti di akhir Ramadan dan bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan seperti itu. Yang dua kalinya semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliau kita bisa merasakan ya keistimewaannya Islam ya, iman serta kita bisa melaksanakan ihsan. Langsung saja kita masuk kepada materi pada hari ini, yaitu seputar Pondok Ramadan siswa-siswi SMP Al-Kamal. Ustadz, pada tahun ini kegiatan siswa-siswi SMP Al-Kamal itu untuk mengisi bulan Ramadan itu apa Ustadz? Untuk tahun ini agenda kita adalah pure murni Pondok Ramadan. Jadi kemarin sudah dijadwalkan oleh Bapak Ibu Guru ada tanggal 18 yang seharusnya masih KPM. Iya. Iya kan. Dan Pondok Ramadan sebetulnya kan di awal, cuma hari lah kita sebagai lembaga yang bersinergi dengan pondok pesantren juga untuk meningkatkan kualitas siswa kita, maka kita jadwalnya itu diperpanjang. Jadi sampai tanggal 30, mulai tanggal 18 sampai tanggal 30 itu pure murni. Itu selama 2 minggu ya Ustaz ya? 2 minggu ya. Iya, kurang lebih 2 minggu ya, 18 sampai 30. Full Pondok Ramadan. Wah, luar biasa ini. Lumayan menguras semua. Iya. Tapi untuk kegiatannya itu selama Pondok Ramadan itu siswa-siswi kegiatannya seperti apa Ustaz? Mungkin mulai dari pagi sampai anak-anak pulang itu kegiatannya. Ini sebetulnya seperti apa namanya? Informasi. Iya. Informasi bukan materi. Siswa-siswi itu dari pagi, ini saya sampaikan dulu ya jadwal kelas 7, 8, dan 9 apa aja. Iya. Jadi tanggal 18 sampai tanggal 24 Iya. itu Pondok Ramadannya kelas 9. Kenapa? Karena kebetulan kebetulan pas ketepatan pada penilaian akhir semester. Maka tidak bisa kita otak-atik, akhirnya yang kelas 9 itu tetap difokuskan pada semester
penilaian akhir semester di tanggal 25 sampai tanggal 30. Itu pun berarti 4 hari. 4 hari yang tanggal 29 itu kan tanggal merah ya, libur. Mau kita hidup kan libur enggak enak juga. Kemudian tanggal 18 sampai 30 kelas 7 dan kelas 8 itu semuanya. Terus selama 2 minggu full Pondok Ramadan. Apa kemudian kegiatannya? Pagi kita mulai dengan absensi, giliran masuk semua digon, kemudian absensi melalui teman-teman mereka, yaitu teman OSIS yang mengcover absensi teman-temannya, kemudian melaksanakan sholat duha bersama yang pada hari-hari biasa itu sholat duha ya hari Senin sampai hari Jumat, karena Sabtu pagi ada kegiatan pramuka. Cuman di bulan Ramadan ini semua hari kita masukkan. Artinya bukan mewajibkan duha, tapi membiasakan mereka biar terbiasa, terbawa sampai ke rumahnya masing-masing. Itu pagi sholat duha. Kemudian setelah sholat duha kita adakan namanya kultum kuliah 7 menit. Itu nanti dicontohi dulu dari Bapak Ibu guru, kita berikan waktu pada beliau itu 1 hari 2 hari di awal, kemudian dilanjutkan kakak kelas dulu, kelas 9, dari kelas 9, kelas 8 dan kelas 7 sebagai tarbiyah adik kelasnya biar tidak kaget dan tahu tata caranya, kemudian apa aja yang perlu mereka lakukan di kultum itu. Itu kultum sampai 7 menit, kemudian dilanjut dengan lain yang cukup beda, karena di tahun kemarin itu kita ngadakan Pondok Ramadan cuma 1 minggu, tidak ada 1 minggu, tidak ada 4 hari atau 5 hari di tahun kemarin. Oh yang tahun kemarin itu berarti Pondok Ramadan itu hanya 4 hari atau 5 hari gitu ya? Kalau nggak salah 5 hari, yang lainnya itu tetap KPM. Pembelajaran seperti biasa di dalam kelas. Itu. Maka perbedaannya baik cuma jadwalnya itu ada 2 sesi. Di tahun kemarin kita pada jam 11, setengah 11 itu sudah kegiatan terakhir, kemudian pulang. Sedangkan tahun ini kita full sampai jam zuhur, setelah zuhur baru pulang. Itu kemarin kita lakukan dengan Bapak Ibu guru. Niatannya apa? Ya mereka siswa-siswi itu diharapkan ya terbiasa, kemudian melaksanakan zuhur di sekolah itu biar sampai rumah itu biar sudah aman, tidak ada tanggungan. Yang kedua tidak merepotkan orang tua. Zuhur itu kan biar inputnya juga tidak merepotkan. Istilahnya kegiatan orang tua itu kalau zuhur itu kan juga kemungkinan sudah selesai. Kalau misalnya mau menjemput anaknya itu sudah longgar. Ya sebetulnya itu tadi lah, untuk tarbiyah, untuk membiasakan kita di rumah itu. Anak-anak SMP kita itu kan bermacam-macam latar belakangnya. Ada yang di cover orang tua, ada yang di cover keluarganya atau tetangganya, bahkan ada yang tidak sama sekali dibiarkan. Maka biasanya sama neneknya. Nanti di rumah itu terpantau atau tidak aktivitas budiah amaliyahnya. Maka kita optimalkan di sini di sekolah. Pulang jam 12 setelah sholat zuhur. Kemudian apa tadi setelah kultum ada ngaji itu ngaji Al-Quran apa ngaji kitab atau Quran? Ngaji kitab. Ngaji kitab. Seperti kurikulum dari lembaga kita itu di akhir awal pembelajaran di hari-hari biasa sebenarnya bukan Ramadan itu kan ada pengajian. Pengajian itu pembekalan siswa-siswi melek ilmu kitab kuning kan gitu. Biar mereka juga dibekali dengan kitab salaf, kitab kuning pondok pesantren. Maka di Pondok Ramadan itu kita perbanyak, bukan ditambah itu berarti ya. Ditambah, itu 2 sesi. Pondok Ramadan 2 sesi. Jadi sesi pertama, sesi kedua. Full kitab kuning ini juga. Full ngaji kitab.
ngaji kitab. Jadi suasana Ramadannya itu sangat kental dengan kegiatan Ramadan yang di pesantren itu. Maka bisa kita apa namanya? Kita namakan pesantren kilat ini. Iya kan? Iya. Karena aktivitasnya semua ngaji dari pagi sampai siang itu ngaji semua. Nah, itu sesi pertama. Sesi pertama nanti mulai lagi sesi kedua. Setelah istirahat sebentar sejenak. Istirahat juga tidak kemana-mana, anak-anak juga nggak makan kan? Tidak makan. Puasa. Istirahat di tempat lah ya. Istirahat tempat, selonjoran, bersendaguro sama temen nih, kadang yuk bertengkar. Ya. Ya seperti itu. Kemudian sesi kedua ngaji lagi. Setelah ngaji lagi, kitabnya apa? Kitabnya itu apa saja? Kita ada 3 ustadz yang mengaku. Kita ambilkan yang dari pesantren, ada yang dari luar pesantren, ada yang dari alumni. Kitab yang kita pakai itu satu ada Busulukul Murid. Jadi Busulukul Murid. Jadi siswa-siswi itu biar yang biasa mereka kaji itu kita lanjutkan di Ramadan. Oh, itu kitab itu yang biasa dikaji teman-teman ketika hari-hari biasa. Sebelum pulang sekolah itu tadi. Itu dikaji ulang di pondok Ramadan. Kenapa kok kita tetap sama? Iya biar materi yang mereka dapatkan itu terus berkesinambungan. Sambung bersambung. Sekalipun bulannya Ramadan tapi materi-materi mereka bukan hanya terkait dengan Ramadan. Karena Ramadan nanti ada kitab sendiri. Iya. Di kitab satunya itu di Hidayatul Husna itu yang diampu Ustaz Fasih, yang tadi Ustaz Masyar, kemudian Ustaz Baru, Muhammad Yusuf. Hidayatul Husna itu isinya seputar Ramadan semua. Jadi 2 kitab itu adalah kitab yang biasa kita kaji di hari-hari sebelum pondok Ramadan. Lah yang satunya itu Hidayatul Husna itu khusus yang Ramadan. Itu kan dengan pondok Ramadan. Yang kitab Hidayatul Husna itu isinya tentang apa, Cak? Isinya problematika Ramadan. Problematika. Hal yang mungkin sering terjadi keseharian kita dan ditanyakan sama masyarakat gitu mungkin ya. Itu dirangkum dalam kitab itu. Kemudian dibukukan, tinggal dikasih dalil-dalil yang sesuai, kemudian dikajikan di sekolah kita. Itu. Kemudian setelah itu karena waktunya lumayan lama, ngaji 2 sesi itu anak-anak juga lumayan. Kalau dikatakan jenuh juga seharusnya jenuh, tapi ya sambil istirahat, ada selingan istirahat gitu ya, mengurangi rasa jenuhnya. Di situ kan juga ada interaksi antara asatid dan tulab, itu ada interaksi. Di situ ada tanya jawab. Bahkan kemarin ada angket. Jadi angket soal buat soal ini kayak survei buat soal. Kasihkan mereka bertanya apapun yang ada di bulan Ramadan dan sekitarnya, kemudian dibahas secara bersama. Nah itu saya rasa juga mengurangi kejenuhan mereka dalam belajar. Kemudian setelah pengajian sesi kedua itu kita sebelum sholat zuhur ada tadarus Al-Quran. Jadi ngaji kitab, kemudian diakhiri dengan khatmil Quran. Insya Allah dalam sehari ya, kalau anak-anak itu semuanya, jadi setiap hari selalu datang. Kita tutup dengan tadarus Al-Quran itu ya. Itu ya sekedar upaya biar mereka terbiasa dan pernah, setidaknya pernah. Jadi mereka yang tidak mondok, tidak di pondok itu pernah melakukan. Karena saya rasa kalau untuk saat ini itu teman-teman siswa-siswi itu mungkin kalau tidak ada kegiatan yang namanya tadarus bersama itu minim sekali. Mungkin mereka itu yang baca Al-Quran sendiri, punya inisiatif untuk menghatamkan Al-Quran, itu kiranya itu kurang. Ya, mungkin ini sebuah mungkin kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat dan mungkin sangat-sangat memiliki efek yang besar mungkin kepada teman-teman, karena ya mungkin itu tadi ya, karena kalau tidak ada kegiatan seperti itu mungkin teman-teman itu ya
jarang sekali mungkin ya, jarang sekali. Karena melihat anak-anak sekarang kan ya kalau sudah dipegangnya apa namanya ini HP, entah HP-nya miring nanti FF atau Iya. apa dan sebagainya. sudah tidak ingat itu yang namanya kegiatan ibadah ini banyak lupanya. Banyak lupanya, maka kita adakan namanya doa yang sunnah, kemudian kita ajar, kita kasih di situ ada sunnah, ada yang wajib gitu kan. Mungkin kegiatan setelah tadarus tadi apa Cak? Terus kemudian kita tutup dengan pengumuman, himbauan dan sebagainya, dan diakhiri dengan sholat jamaah berjamaah, sholat zuhur itu nanti ketika sholat zuhur insya Allah paling-paling juga sudah datang, ada yang jemput ya. yang di luar pesantren itu sudah datang. Jadi seperti itu rutinitas tanggal 18 sampai tanggal 30 itu seperti itu saja. Terus seperti itu. Mungkin yang berbeda mungkin pada hari Jumat sebelum Jumatan sudah pulang. Mungkin yang berbeda itu. Terus ini yang tadi saya notice itu ini Ustaz. Ini kenapa kok ini Pondok Ramadan itu dilaksanakan itu selama 2 minggu penuh? Kenapa kok tidak misalkan selama 1 minggu itu untuk Pondok Ramadan, terus 1 minggu kemudiannya untuk KBM atau mungkin kegiatan yang lain? Karena gini, itu kemarin dari keputusan bersama. Oh iya. Keputusan bersama hasil musyawarah dari Bapak Ibu guru dan sebagainya. Karena melihat tanggal 25 itu yang kakak kelasnya itu sudah ujian. Jadi 1 minggu yang awal itu Bapak Ibu guru mempersiapkan atribut PAS, penilaian akhir semester. Nah yang di minggu yang akhir itu untuk pelaksanaannya. Jadi 1-2 minggu itu sudah sangat mepet dengan agenda kita. Mungkin selain itu juga mungkin kalau misalkan nanti yang minggu keduanya KBM, mungkin nanti untuk lokalnya kan biasanya dipakai untuk ujian Ustaz ya. Jadi kemungkinan untuk tidak mencukupi daripada nanti tidak kondusif, mungkin seperti itu ya. Untuk pembelajaran tidak kondusif di sekalian aja di Pondok Ramadan sudah jelas kegiatannya ya, sudah jelas kegiatannya sehingga teman-teman itu tercover lah, kegiatannya tercover. Dan kita tahun ini kan tetap memakai sistem ujiannya pakai online. Jadi Bapak Ibu guru sebagai pengawas itu juga tidak bisa mendampingi siswa-siswi ketika nanti yang 78 ada KBM. Itu kemarin ya pertimbangannya sangat tinggi sekali sehingga keputusan ini hampir kita itu ya cukup apa ya bimbang karena banyak sekali Pondok Ramadan sampai 2 minggu kurang lebih. Cuman sudah kita tentukan dengan ikhtiar itu semua. Iya Ustaz. Terus ini Ustaz, apa namanya jadi tadi ada yang namanya itu kultum Ustaz ya. Ada yang namanya kultum. Nah kultum ini untuk materinya itu dari teman-teman sendiri atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang membuatkan atau mungkin seperti apa Ustaz? Untuk kultum kemarin sudah kita kasih opsi, bukan kita kasih materi, bukan kita kasih materi atau tema itu. Kita kasih opsi tema. Jadi anak kita kasih satu kebebasan, yang kedua pilihan. Jadi kita kasih opsi, kita kasih tema dari ke-11 kelas itu sudah kita kasih semuanya. Lah ini loh opsi, silakan nanti dipakai atau kelas punya sendiri tema yang mau disampaikan kepada teman-temannya itu. Jadi sedikit kita kasih kebebasan, cuman tetap kita arahkan ke opsi-opsi yang sudah kita cantumkan judul-judulnya itu. Kenapa toh? Karena ya siswa kita kan sudah ada pelajaran PAI, ada wajah, ada yang di situ materi semua terkait Ramadan sekitarnya, bahkan yang materi keagamaannya banyak lah ya. Iya, ada. Maka mereka ya dikasih sedikit kebebasan untuk menentukan apa yang mereka sampaikan nanti, yang menurut mereka mengena di diri sendiri dan teman-teman itu. Nah, cuman itu tetap dikasih kita opsi untuk gambaran lah ya, gambaran mereka itu nanti menyampaikan kultumnya apa. Terus untuk selama ini sudah berjalan mungkin 1 minggu saja. 1 minggu. Mulai tanggal ya itu 12
Ya, sampai sekarang ini kan berarti sudah berjalan 1 minggu. Kalau mulainya hari Senin, sekarang Sabtu, berarti kan sudah dapat 1 minggu. Lah, selama 1 minggu ini teman-teman itu ini kalau dilihat dari secara umum itu teman-teman itu kelihatannya itu responnya terhadap kegiatan ini seperti apa Sat? Mengaca dari 1 minggu yang kita laksanakan ini, di hari pertama, hari kedua, dan ketiga. Hari pertama itu hirupnya lumayan, jadi lumayan semangat seperti hari-hari biasa. Hari-hari biasa. Cuman melihat hari kedua itu sedikit ada peningkatan. Kenapa saya katakan peningkatan itu karena mereka antusiasnya kepada Ustadz yang mengaku itu sedikit tambah karena ada interaksi-interaksi di awal tadi. Cuman tidak bisa dipungkiri karena anak mereka juga beragam, jadi pasti juga latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang sudah pernah ngaji, itu biasanya semangat, sudah pernah ngaji, bermaknani. Yang kemudian yang latar belakangnya dari rumah, yang kayak kelelawar itu bentuk. Itu kan juga sedikit kurang. Jadi ketidakpahaman dengan apa yang dia maknani itu menjadi mungkin beban terhadap teman-teman yang lain. Jadi ini kayak mungkin jenuh dan sebagainya, kecuali setelah dijelaskan dengan materi bahasa Indonesia Jawa itu sudah semangat lagi, bangkit lagi. Itu terkait dengan aktivitas mereka. Kemudian secara ketertiban kita selalu sama seperti hari biasa, kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain, kemudian menertibkan khususnya kepada wali murid. Jadi wali murid itu setiap hari kita kasih laporan kehadiran, bahkan absensi itu kita fotokan, kita kirimkan ke wali muridnya masing-masing. Itu kan ada grup wali kelas itu, kelas mereka biar tahu bahwa anak saya itu ternyata yang di pondok jam ini masuk atau tidak, masuk pagi, mungkin siang tidak, atau sebaliknya pagi nggak ada, siang ada di pengajian kedua itu ada. Maka dengan anak-anak yang bermacam itu kita harus telaten ukra dan sebagainya, mengingat karena selalu itu harus tidak boleh jenuh dan sebagainya. harus tetap memberikan semangat, ngoprai dan lain sebagainya, dan juga harus bercanda dengan mereka biar tidak ada kejenuhan, menyesuaikan jadi teman kalau istilahnya. Kan candanya itu juga diguyur juga ketawa, bukan marah. Diguyur itu malah ketawa. Diguyur itu ketawa cablek, ketawa. Iya. Betul. Ini terus ini Ustaz, kegiatan Pondok Ramadan ini itu terkhusus hanya untuk, artinya maksud saya itu selama Ramadan ini kegiatan yang melaksanakan Pondok Ramadan itu hanya siswa-siswi saja, atau mungkin Bapak Ibu guru ada program tersendiri di Pondok Ramadan ini? Oleh ini yang kemarin sempat kita katakan berbeda, jadi ada sedikit tambahan. Karena di jam 8 sampai jam 10 itu anak-anak kan ngaji sesi 1 dan sesi 2. Ini Bapak Ibu guru kan hanya mendampingi dari awal sampai akhir. Ya kan, menunggu anak-anak di kor. Dengan kejenuhan itu kita kemarin ada pengajian. Kalau dalam bahasanya kita sebut dengan ngaji bareng. Ngaji bareng dengan siapa? Dengan pengasuh pesantren, dengan pengasuh pondok pesantren kita. Beliau kerso kemudian mengisi di jam-jam kekosongan, bukan kekosongan deh, di jam-jam kita yang sebagai materi tambahan, sebagai sebagai ajang silaturahmi lah mungkin ya. Seperti itu. Pengasuh dengan para Bapak Ibu guru. Waktunya kapan? Waktunya yaitu tadi jam 8 di saat mereka ngaji dengan ustadznya, Bapak Ibu guru juga ngaji dengan para Bapak pengasuh. Kemarin tema yang awal untuk mengawali itu beliau isi dengan kitab Mau'izatul Mu'minin dan diisi pada bab karena disesuaikan dengan bulan-bulan ini, maka yang diambil adalah
Tidak sia-sia apa di dalam puasa. Terus ini untuk kegiatan yang ngaji bersama pengasuh ini kira-kira dilaksanakannya itu hanya ketika Ramadan saja atau mungkin nanti di bulan-bulan berikutnya itu ada lagi semacam pengajian ini? Sebetulnya kemarin kita lakukan di bulan Ramadan. Iya. Cuman melihat kebaikan yang muncul, iya. Melihat kebaikan kemudian ketenangan, si pemahaman yang bertambah, Bapak Ibu di sela-sela kegiatan dengan anak-anak itu juga biar terisi dan ternyata juga respeknya baik. Iya. Kita ada harapan. Jadi setelah pondok Ramadan ini kita jadwalkan. Kalau nanti beliau semuanya kesel, kemudian kita jadwalkan, kita rutinkan, kita buat kesepakatan hari apa. Itu cuma masih dalam proses gambaran di luar pondok Ramadan ya. Kalau Ramadan sudah terlaksana, yang di luar pondok Ramadan ini semoga masih mencari waktu, mencari ya tempat dan kesempatan biar terjadi. Karena kenapa toh? Ya sebagai pengajar itu saya melihat Bapak Ibu guru kita semua kan juga mungkin kalau selalu materi dan sebagainya itu ada kejenuhan. Betul. Pusing kadang untuk merefresh lah ya. Merefresh dengan kitab itu perlu, dengan sowan bareng, dengan kegiatan keagamaan dan sebagainya. Jadi pondok Ramadan ini itu tidak hanya siswa saja yang pondok Ramadan, tapi gurunya juga ikut pondok Ramadan. Biar imbang. Kita itu mendidik mereka disuruh ini suruh ngaji apa gurunya cuma menyuruh gitu kan, kesannya itu kan ya kurang gitu ya. Sekalipun memang gurunya melakukan, cuman kan di sini juga harus kita kasih contoh. Sama persis dengan kegiatan kita tadarus. Tadarus Al-Quran itu Bapak Ibu guru mulai Ramadan awal kemarin juga dijadwalkan setiap 10 hari sekali. 10 hari sekali itu kita masukkan dalam link grup guru untuk melis siapa saja mengisi tadarus bersama. Artinya dengan harapan setiap hari itu Bapak Ibu guru kita selalu mengisi di sekolah dengan bunyian lantunan Quran, zikir melalui bacaan Al-Quran. Dan biar juga anak-anak termotivasi, Bapak Ibu itu melakukan seperti itu, yang kita seperti itu jangan semoga menjadi tarbiyah mereka. Iya, betul. Terus ini saya itu pengen tahu ini teman-teman itu kan tadi Ustaz ngaji Bidayatul Husna yang seputar pertanyaan-pertanyaan bulan Ramadan itu Ustaz. Mungkin Ustaz punya gambaran apa ya seputar pertanyaannya itu apa toh? Gitu. Apa yang menjadi permasalahan itu mungkin ada gambaran apa pertanyaannya apa gitu. Kalau itu yang lebih banyak adalah nanti ustadznya pengampunya juga sekaligus pengarang kitabnya. Oh itu ya Ustaz. Berarti itu kitabnya itu karya dari pengampunya sendiri. Maka kita datangkan kemarin itu alasannya itu sebagai awal-awal untuk membuka materi di sini biar anak-anak tahu yang kita kasih itu adalah kitab dari hasil yang betul-betul ustadznya yang nulis yang karya. Isinya ya seputar bagaimana kemudian kalau telat niat gitu kan atau lupa niat dan sebagainya. Terus kalau lupa mandi besar ternyata sudah siang dan sebagainya. Itu di usia mereka kan belum tahu. Oh iya, betul belum tahu. SLT mungkin waktu imsak tidak bolehnya makan itu jam berapa itu kan ada kadang memperkirakan waktu berbuka itu kan ya boleh tidaknya itu kan betul. Terus ini saya itu penasaran Ustadz Fasih ya yang mengisi itu Ustadz Fasih Ustadz ya. Ustadz Fasih itu siapa Ustadz? Dan semuanya ini kebetulan alumni semuanya. Oh gitu ya. Alumni dari pondok ya. Dari pondok. Ya, alumni Ustadz Fasih. Semuanya rata-rata
dan semuanya juga tetap mengisi di Madin Di madrasah pondok. Amal. Maka ya niatannya apa sih? Sanatnya biar tidak terputus. Betul. Mereka tahu kualitas yang mengajar mereka adalah dari alumni kakak kelas mereka, tapi yang terdahulu kan gitu. Jadi mereka ada figur yang patut ditiru. Jadi ada figur asli dari produk lokal yang sama sendiri itu. Memang luar biasa sekali alumni pondok pesantren Amal itu. Ya. Ada yang jadi dosen, seperti itu. Jadi semoga kita bisa hadirkan, bisa lakukan, semoga bisa di Semapot ini kan niatannya mengambil alam berkah pada beliau biar menarik gitu. Penting. Betul. Terus ini Ustaz. Kaitannya lagi dengan ini untuk siswa-siswi ini untuk istilahnya mengevaluasi teman-teman setelah nanti dilaksanakannya pondok Ramadan itu dari panitia itu mungkin ada penilaian khusus atau mungkin ada evaluasi apa terkait dengan teman-teman pondok Ramadan agar ya mungkin nanti ketika ada evaluasi khusus, ada penilaian dan lain sebagainya itu bisa sedikit membuat teman-teman itu tambah semangat ya. Itu kira-kira mungkin ada atau tidak? Rencana ada mulai dari kegiatan sampai pemberian ribet. Jadi nanti kita di akhir itu kita sediakan ribet. Jadi mereka secara tidak tahu itu kita rekam. Artinya kita rekam itu sejak mereka mulai absensi, kehadiran, keaktifan menyimak kultum, bagaimana mereka mencatat, kemudian keaktifan dalam tadarus Al-Quran, kitab-kitab mereka terisi atau tidak, amanah mereka, bagaimana itu besok kita rekam jejaknya, kemudian kita kasih reward bagi yang kualitasnya baik dan kita kasih punishment yang mereka kok banyak di kegiatan Ramadan ini tidak ada keaktifan sama sekali, tidak maknani, tidak punya rangkuman kultum gitu kan. Dan kita selalu kita kepada wali-wali mereka. Semuanya tahu, kemudian semua juga bisa memberi masukan, kritik dan saran. Yang kedua, besok di akhir hari Sabtu itu kita ada agenda namanya, ini bukan agenda, untuk menutup kegiatan pondok Ramadan itu penutupan. Kita gunakan sebagai pamungkas sebelum liburan. Biar mereka setelah jenuh materi, mereka refresh lagi. Di situ ada kegiatan nanti kita kan ada ngaji, setelah ngaji ya, gambarnya gini, setelah ngaji biasa hari Sabtu, kemudian mereka pulang seperti hari biasa, dan kita hadirkan lagi pada jam 4 sore. Jam 4 sore kita di situ nanti kita isi dengan istighosah kecil, sama ngaji kecil, dengan satu-satu itu hasanah, kemudian di situ kita tutup dengan buka bersama. Mereka sudah menunggu momen itu, padahal kegiatannya masih panjang. Cuman mereka dengan menanti itu terdorong semangat. Di usia mereka kan ya harus ada penyemangat. Kita masih ada buka bersama dengan seluruh Bapak Ibu guru, seluruh lembaga yang ada kita diundang perwakilan, kemudian kanan kiri tidak kita lupakan untuk menjalin hubungan yang baik gitu kan. Lingkungan yang Bapak khusus itu ya dari pondok pesantren, dari Azuriyah itu kita hadirkan. Terus ini ketika ini pelaksanaan pondok Ramadan ini kan pasti ada yang namanya kendala masalah yang terjadi. Nah itu kira-kira kendala itu yang mungkin dari teman-teman siswa-siswi itu yang paling tersorot itu apa Ustaz? Kalau kita ngomongkan kendala, semua itu lembaga pasti ada kendalanya. Iya. Dan termasuk kita ketika pondok Ramadan ini sangat banyak, kompleks sekali kendalanya. Gitu ya. Contoh kecil tapi banyak. Kecil tapi banyak. Banyak lagi kan kalau dalam istilah dosa itu kan malah
berat ini karena kecil-kecil istiqomah Istiqomah tapi istiqomah buat dosa gitu ya. nah itu Ya. dari rumah ini yang betul dulu Ya. dari rumah itu izin dengan orang tua pamit saling dikasih uang saku untuk bensin pakai seragam menurut Ramadan ini nggak sampai sekolah nggak sampai sekolah Berarti izinnya itu berangkat dari rumah tapi tidak sampai di sekolah. Iya ada dari mereka yang sama sekali ini di rumah juga nggak dinia nggak ada CTP jadi pengalaman keagamaan mereka berkurang jadi ketika dituntut tanggal 18 sampai 30 kurang lebih hampir 2 minggu itu ya 2 minggu itu mereka merasa jenuh dengan kegiatan yang menurut mereka bukan asik tapi kurang asik gitu kan. Iya betul. Terus akhirnya solusinya apa? Solusinya ya kita melalui absensi kita deteksi kalau mereka masih dalam lingkungan pesantren kita cari itu tadi sambil bermain dengan anak kita bawa motor mereka bawa motor kejar-kejaran dan itu biasa bukan hal yang aneh gitu. Kita melalui lingkungan kan gitu kan caranya melalui lingkungan kanan kiri dikasih pengertian dari tetangga itu juga kita kasih tahu ketika ada siswa-siswi SMP yang sekiranya kok di jam-jam tarbiyah di jam-jam pas jam KPM mereka kok kelimeran itu berarti tandanya mereka tidak itu sudah dikasih. Terus itu Zat. Kalau misalkan ketahuan dari teman-teman itu kan di absennya kosong terus kemudian kan nanti dilaporkan di grup wali. Terus kemudian dari walinya itu mungkin klarifikasi. Loh anak saya tadi berangkat loh Ustaz. Kok enggak hadir ini. Lah, untuk teman-teman siswa itu yang gitu Ustaz, yang bolos atau tidak sampai ke sekolah itu sanksinya apa? Ya. Kemarin kita serahkan kepada BK karena ya awal kita takzir dulu seperti biasanya kita datangkan ADC ya di depan teman-temannya yang ngaji jadi mereka menghadap yang putri menghadap yang putri putra menghadap yang putra di tengah barisan mereka sedikit banyak pasti malu ya malu lihat teman-teman ini apalagi dilihat ustaz yang ngaji di apa namanya Quran mereka malu sholawatan. Selain itu ya kita pasrahkan kepada bimbingan konseling. Kenapa kok gitu? Iya. Dengan harapan mereka yang notabene itu anak-anak yang sedikit brutal, atau anak-anak yang taat mungkin tapi telat. Setidaknya ada siraman hati mereka. Karena kalau kita itu sudah kepanitiaan mau emosi langsung hukum. Iya. Saya sendiri juga gitu kalau ada terlambat paling emosional kan. Iya. Nah itu yang baik. Hukum gitu. Dia tidak seperti itu terus. Itu ada pendekatan secara mendalam lah psikologis ya pendekatan secara psikologis. Biasanya Biar nggak terus-terusan tertekan gitu kan ya. Selalu direh-reh dulu, berhalus, ditanya alasannya kenapa kok telat, kemudian kenapa kok nggak ikut aktivitas kegiatan nggak masuk. Itu kan sangat menenteramkan mereka. Beda dengan ketika kita tidak langsung menjelaskannya. Itu cuma itu tadi biar mereka tidak selalu tertekan, senang lah, biar senang di sekolah. Terus selain dari teman-teman yang terlambat itu mungkin permasalahan apa lagi yang ada ketika pelaksanaan? Yang ada seperti mereka yang mungkin di pesantren. Iya. Di pesantren mereka rata-rata setelah ngaji dengan alasan capek karena baca subuh itu kan ada taklim subuh di pesantren. Nah ini yang di pondok ini kan bersubuh ngaji nanti kan pol itu. Mungkin kita sendiri kan juga gitu ketika subuh ngaji kemudian harus rutinitas ke sekolah itu ke sekolah sudah ngantuk sudah capek. Lah ini kalau anak-anak di usia mereka kan mereka lampiaskan tidur waktunya setengah jam seharusnya bangun mereka kebablasan karena saking capek dan jenuhnya dan itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita marahi dengan banyak karena memang jadwalnya juga banyak mereka juga aktivitas cuman yaitu harus kita kerasi
harus tetap didampingi secara ketat gitu. Secara ketat. Apa? Ya kita datangi satu bahkan tadi itu kan gitu. Kita datang bawa jibor ya kan, dibawakan air satu galon itu. Terus Diceprik gitu. Dibangunkan dulu, enggak bangun ya kita ceprati. kasih air. Kasih air yang bangun nanti. Ya tidak disiram, guru aja gitu kan. Itu iya kalau anak saya kan biasa. Dan itu diingatkan mungkin itu lebih apa ya? Lebih lembut daripada kita pakai pemukul Ustaz ya. Kalau sekarang itu kan kalau misalkan pakai pemukul itu kan sudah bukan zamannya lah. Sekarang itu sudah bukan zamannya karena ya memang karena tuntutan hak asasi manusia dan lain sebagainya banyak sekali. Jadi ya pakai air itu mungkin sudah termasuk solusi yang paling tepat mungkin kalau kayak untuk anak-anak air yang pun jangan juga tetap kita batasi. Jangan sampai ke kepala ke atas. Mereka juga nggak kaget. Awalnya kan dibangunkan dulu, diperhalus. Wah, akhirnya siram saja kalau tidak apa-apa karena mereka sudah kondisinya sebetulnya sudah sadar, cuman malas saja untuk bangun. Masih digelindoti sama setan-setan. Sebetulnya kalau dikasih air ya. Yang lebih asik itu adalah mereka dikasih apa namanya? Ditakut-takuti. Dibawakan HP, direkam. Dikirim ke orang tua. Kan direkam saja mereka memegang HP, padahal HP itu enggak nyala. Videonya mereka seolah-olah kayak direkam nanti takut dikirimkan pada orang tua. Itu sudah bangun daripada yang tadi itu. Iya. Jadi kan cuma teknis saja. Ya. Cuman ya memang dari situ kan kita punya pilih-pilihan, punya opsi dalam membangunkan mereka yang dengan tetap menghindari prosedur yang keras-keras tadi. Ya, karena memang ya itu tadi saja. Sekarang itu kan rawan sekali. Ya, artinya sangat rawan sekali dengan penindakan teman-teman yang mungkin melanggar baik itu mungkin di pondok maupun di sekolah itu memang untuk saat-saat ini tuh harus apa ya? Sudah ditiadakan. Ya, harus menggunakan cara-cara yang sudah relevan lah ya. Sudah relevan ya mungkin pakai air, mungkin ya kayak di Ustaz tadi yang pura-pura direkam terus mungkin nanti mau dikirim ke orang tuanya itu kan. Ya saya kira mungkin ya banyak lah ya metode-metode itu ya. Itu kan sekedar terobosan dan munculnya terobosan itu ketika ada pelanggaran gitu. Iya, betul. Muncul kemudian inovasi. Diapakan ya warna ini ketika kita tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Ya kan sudah tidak sepatutnya kita pakai kejam. Iya. Kejam lebih ke kejam. Lebih ke kejam. Dan itu rata-rata semua wali murid karena tidak boleh kita aja kan juga tidak boleh ketika anak kita kemudian diperlakukan dengan sikap-sikap yang kurang. Ya cuman sebetulnya kalau hanya semacam itu bukan hal yang kejam, itu keras, mendidik keras itu juga penting. Ketika anak tidak dikerasi di awal, ini menjadi garis tebal yang harus dipahami kepada wali murid, wali santri, siswa-siswi itu bahwa siswa itu harus dididik sekian pada usia sekian, dengan metode sekian, dan harus dikerasi ketika anak itu memang membela. Karena ketika tidak dikerasi betul terkait dengan ketertiban, etika, norma, bahkan bahasa kosakata anak itu kita tidak tekan sekuat-kuatnya, mereka itu nanti menjadi kebiasaan. Dan ini sangat penting kalau sudah sampai besar kemudian terbiasa mereka ini yang sulit ditata. Kalau sudah ditata, Bapak Ibu guru itu kan juga merasa punya kesalahan. Kenapa kok dari awal tidak diketati, tidak dikerasi gitu kan. Kalau hanya mengandalkan kelembutan, anak-anak itu kan beraneka ragam. Ada yang bandel, ada yang tidak gitu. Dan ada yang dikasih hati rogoh rembelo. Dan yang tidak diketahui oleh wali murid ketika di rumah. Maka yang perlu dipahamkan kan seperti itu. Selama tidak melanggar norma yang ada, batasan-batasan guru kepada muridnya, itu saya rasa mendukung, orang tua itu tetap mendukung insya Allah demi kebaikan anak-anak mereka. Itu mungkin. Terus sih tadi mungkin yang menjadi kendala-kendala di kurang lebih seperti kendala-kendalanya.
Terus ini mungkin punya gambaran untuk Ramadan yang tahun akan datang, ya, dengan harapan kita itu bisa merasakan Ramadan tahun depan gitu loh, Sat. Mungkin punya gambaran secara umum lah mungkin. Seharusnya harus ada peningkatan gitu kan. Iya. Tahun ini lebih baik dari kemarin, kemudian tahun besok harus lebih baik dari tahun ini. Nah apa? Ya kan terus kita pikirkan itu, kita pikirkan bersama-sama apa saja program-program yang akan datang. Kita evaluasi setiap hari, setiap akhir Ramadan ini kita evaluasi biar ke depan itu ya selalu ada kualitas yang meningkat dari lembaga kita, khususnya pada kegiatan pada Ramadan. Apakah itu nanti kita adakan pesantren kilat sampai nginep dan sebagainya. Kan bisa jadi betul. Dengan apa pertimbangan apa? Selama ini belum ada ya, belum pernah ada ya siswa-siswi yang maksudnya pondok Ramadan terus nginep gitu kan. Khususnya apa sih kalau yang itu biar tahu merasakan nikmatnya ketika di pesantren bersama ngaji bareng dengan teman-teman sebayanya. Itu yang mereka rasakan apa? Mulai musikan, bercanda, tidur, makan bersama dengan keterbatasan buka dan sahur. Itu seharusnya kan ada. Nanti kita kolaborasi bagaimana teknis dan pelaksanaan. Kalau itu memang nanti diperbolehkan, dikehendaki oleh lembaga, ya kita mungkin bisa diadakan. Terus mungkin mungkin bisa untuk uji coba mungkin ya, untuk uji coba itu mungkin kelas 1 dulu saja misalkan yang nginep ya, mungkin itu bisa. Jadi untuk ya mungkin sebagai trial and error ya, percobaan itu kan bisa mungkin ya. Jadi mereka itu juga tidak hanya sekedar apa ya ngaji bareng, tapi juga mulai dari sahur sampai nanti buka malam sampai tidur bersama gitu kan, tidurnya biar merasakan juga lah. Jadi anak-anak yang mondok itu rasanya seperti ini gitu kan. Itu sebenarnya sempat kepikiran di awal Ramadan kemarin, cuman kayaknya kok belum mampu kita mengondisikan anak sekian banyak dengan keterbatasan bapak ibu guru yang ada gitu. Ya itu solusi tadi. Ketika nanti dibuat SIP itu kelas 7, mungkin hari 3 hari awal itu kelas 7 itu kayak juga menjadi gambaran lagi tadi. Kayak karena mereka juga ini loh yang belum pernah mondok itu loh. Yang anak-anak luar itu dia tahu rasanya 24 jam ketika terpisah dari orang tua dengan keterbatasan yang ada, mulai saku, bekal, sing bangunkan ki sapa. Jadi di situ ada kemandirian yang muncul sebab kondisi yang mendesak mereka harus berpikir, saya caranya bangun jam sekian. Itu ketika tidak ada orang lain, orang tua khususnya, itu bagaimana yang hanya dengan teman-temannya harus mandiri seperti itu. Kayaknya juga penting untuk kita kasih materi di situ. Itu mungkin cuma sekedar gambaran kosong saja. Mungkin cukup itu Ustaz ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi mungkin Ustaz. Saya rasa ya cukup itulah. Yang penting di bulan suci Ramadan ini apa yang bisa kita lakukan selama itu bahaya dilakukan. Menuntut idealisnya orang puasa, kemudian syariat-syariat yang sunnah dan sebagainya. Ketika memang kita tidak mampu, ya dijalani semampunya. Kalau itu kalau seperti itu, yang mampu kita jalani ya tidak mampu. Bagaimana tidak mampu ya? Namanya tidak mampu kan jadi. Kalau sunnahnya bisa kita laksanakan, kenapa yang lain tidak? Ini itu. Ya mungkin demikian tadi ya, mulai dari awal. Mulai dari penjelasan terkait jadwalnya teman-teman siswa-siswi, mulai dari sholat duha, terus kemudian kultum, ngaji bersama, ada 2 sesi, terus kemudian tadarus Al-Quran bersama, itu kan, terus kemudian ada kegiatan bapak ibu guru ngaji bersama pengasuh. Selain itu juga apalagi tadi sholat berjamaah zuhur bersama.
ya. Terus kemudian ya pengajian kitab yang diampu oleh tiga pemateri, mulai dari alumni, terus kemudian dari asatid pondok, terus kemudian dari asatid luar yang sekarang juga mengampu majelis bid'ah, majelis taklim majelis taklim bid'ah, mabes bid'ah. Ya, apa itu? Bid'ah itu kan bidayatul hidayah ya, jangan salah paham ya teman-teman ya. Yaitu beliaunya Ustadz baru, terus kemudian yang dari pondok pesantren itu ada Ustadz Mazhar, kemudian yang dari alumni itu ada Ustadz Fasihuddin dengan mengampu kitabnya masing-masing. Seperti itu. Nah, mungkin cukup dari kami, demikian tadi podcast atau Smapot kali ini seputar kegiatan Pondok Ramadan siswa-siswi SMP Al-Kamal, yang mana dengan kegiatan Ramadan ini semoga nanti kedepannya siswa-siswi SMP Al-Kamal itu bisa menjadi lebih baik, lebih menuju kesuksesan yang lebih besar nanti di kemudian harinya. Dari kami sekian. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.